Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, PD akan membahas salah satu faktor teknis yang penting yang perlu dilakukan oleh praktisi jaduk atau praktisi kebal atau praktisi rebus sebelum praktek tajriban kebal, yaitu apa? Menjaga kebersihan daripada alat yang digunakan untuk praktek. Tidak hanya kebersihan tapi juga merawat ketajamannya dan juga menghilangkan dari karat ya. Atau kita gunakan seperti ini ya, golok seperti ini. Ini kalau lama nggak dipakai itu akan timbul karat, bercak karat ya, karena dari baja karbon akan timbul bercak karat. Nah, ini kita gunakan kompon metal polis untuk membersihkannya. Kita gunakan kompon metal polis ya. Itu supaya dia tetap terawat, tajamnya juga tetap bagus ya. Dan yang terpenting ya, di senjata itu di bilah tajamnya selain ada karat dan kotoran, itu terkadang yang jadi masalah itu adanya bur ya. Bur itu semacam ketidaknormalan di bilah ya. Bur semacam rombal kecil mikro ya, jadi saya secara mata kan nggak kelihatan, tapi kalau dipakai mikroskop kelihatan itu bur ya, rombal kecil atau nggak lurus dan sebagainya. Nah itu kalau kita gosok dengan kompon itu insya Allah yang kecil-kecil mikro itu sudah teratasi ya. Dan tidak hanya senjata yang lama ya, bahkan jika ada pakai cutter atau mesin. Contoh ini adalah cutter baru, bahkan cutter baru pun ya perlu juga digosok dengan kompon ya, karena terkadang cutter baru di toko tapi belum tentu baru dari pabrik ya kan ya. Jadi ini adalah stok lama di toko sehingga ada mikro karat, karat kecil mikro karat di bilahnya, atau memang dari pabrik ada masalah sehingga ada bur, mikro bur atau mikro rompal kecil-kecil di sini. Nah itu kita bersihkan dengan katakanlah seperti ini ya. Kita gunakan kompon metal polis, terserah mereknya pakai apa, pakai watu hijau juga boleh ya. Jadi buat teman-teman ya, siswa jaduk, sebelum Anda praktek menggunakan cutter atau pisau atau golok dan sebagainya, sebaiknya alatnya itu dibersihkan dulu, digosok dulu dengan kompon metal polis atau watu hijau atau kompon-kompon yang lain ya, terserah. Sehingga karat, kotoran, dan buru itu bisa dinetralisir dan juga bisa dihilangkan sehingga tidak mengganggu saat praktek dan latihan gitu ya. Ini cutter baru juga kita gosok dengan kompon sehingga jika ada kendala di aspek bilahnya itu kita hilangkan. Ingat, tajriban kebal itu hanyalah untuk uji energi, bukan untuk show, untuk pamer, untuk sombong-sombongan di jalanan sebagainya. Sehingga medianya juga perlu kita rawat dulu, kita tata dulu, kita persiapkan dulu ya, nggak asal. Tapi apakah dengan begini, andai kata kita langsung beli cutter di toko langsung kita pakai, nggak bisa? Ya bisa, nggak ada masalah itu kan. Ini kan kalau kita gunakan untuk pribadi atau tajriban ya, bukan untuk acara mendadak. Kalau acara mendadak ya nggak ada masalah, tanpa digosok dulu juga nggak apa-apa. Cuma yang terbaik itu jika sebelum digunakan ya, sebelum digunakan alat-alat itu digosok dulu dengan kompon ya. Bisa watu hijau, bisa apa mereknya, saya nggak nyebut merek karena nggak dapat duit dari merek aja, kan nggak dapat endorse saja ya, nggak nyebut mereknya. Dan silakan ada gosok dengan kompon merek apa terserah ya, watu hijau juga terserah ya, itu untuk menghilangkan bulu ya. Nah, setelah kita gosok baru kita usap dengan tisu. Ketajamannya tidak hilang bro, setelah kita gosok ini juga ketajamannya tetap ya, ketajamannya tidak hilang tetap ya. Ini mana ada kertas ini, oh ini ada kertas ini. Ketajamannya juga tidak hilang, tetap nggak ada masalah dengan ketajaman karena memang
tujuannya hanya untuk membersihkan bur dan kotoran, sehingga saat digunakan untuk praktek tidak ada kekhawatiran tertentu gitu ya. Terkadang umpamanya kita tersayat kecil saja, tapi seandainya di situ ada karatnya, ya, ada mikrobur dan sebagainya, nah, mungkin karat itu mengandung bahaya sehingga menyebabkan luka kecil itu menjadi titanus dan sebagainya. Kita maunya kan belajar ilmu kan untuk keselamatan, bukan cari masalah gitu ya. Dan tujuan kita kan hanya untuk uji energi, bukan kesombongan, gitu ya. Jadi perlu juga langkah-langkah safety ini ya perlu dilakukan. Demikian video Pak Edi kali ini. Terima kasih. Ini akan saya lanjutkan ya untuk gosok yang lain. Jadi pisau-pisau masih banyak nih ya. Golok ya. Ini juga perlu digosok. Ini samurai kecil ini juga perlu digosok ini ya. Karena udah lama, agak lama ini ya. Digosok dibersihkan sehingga karat-karatnya hilang. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.